Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada pagi hari ini. Yohanes 15 ayat 15 mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Dalam hidup ini kita sering mencari arti dan nilai di dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita menginginkan ikatan yang kuat dan mendalam dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi, pernahkah kita merenungkan undangan Yesus untuk menjadi sahabatnya? Undangan ini bukan sekadar simbolis, tetapi sungguh-sungguh dan nyata bagi setiap kita. Ketika Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat, dia mengundang mereka, murid-muridnya itu, ke dalam hubungan yang lebih dekat dan penuh kasih. Ada perbedaan antara hamba dan sahabat. Hamba bekerja karena diperintah dan mungkin tidak memahami alasan dibalik perintah itu. Dia hanya tahu bahwa ia harus taat. Sebaliknya, seorang sahabat memahami maksud dan hati dari temannya. Yesus menyebut kita sahabatnya karena dia telah mengungkapkan rahasia dan kehendak Bapa kepada setiap kita. Ini berarti kita diajak masuk ke dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang kebenaran dan rencananya. Ketika kita katakan bahwa kita adalah sahabat Kristus, artinya ada bukti yang harus kita nyatakan dan lakukan. Yaitu apa? Yaitu kita harus taat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 14 menegaskan bahwa kita adalah sahabat Yesus jika kita melakukan perintahnya. Namun perintah ini tidak dijalankan dengan paksaan, melainkan dengan sukacita dan kasih. Ketika kita taat karena kasih, hubungan kita dengan Yesus menjadi lebih kuat dan bermakna. Selain daripada itu, kita dituntut untuk dapat mengasihi sesama seperti Kristus telah mengasihi setiap kita. Dalam Yohanes 15 ayat 12 menekankan bahwa kasih yang kita berikan harus meneladani kasih Yesus. Kasih ini tanpa syarat dan penuh pengorbanan. Ada seorang anak kecil yang memiliki teman di sekolah yang selalu membantunya ketika dia mengalami kesulitan. Anak itu pernah jatuh dan terluka, tetapi temannya tidak menghampiri, tidak memberikan pertolongannya dan tetap bersama dia sampai dia merasa lebih baik. Beberapa tahun kemudian anak kecil itu menyadari bahwa teman yang selalu setia menemaninya itu adalah putra dari kepala sekolah. Teman itu bukan sekadar teman biasa, tetapi memiliki kedekatan dan kepedulian yang luar biasa. Begitulah perumpamaan Yesus terhadap kita. Dia adalah sahabat yang selalu ada, bahkan ketika kita jatuh dan terluka, dia ada bersama dengan kita. Ketika kita menjadi sahabat Kristus, kita harus membagikan kasih, kita menerima yang kita alami di orang-orang di sekitar kita. Jika kita menyadari bahwa kita adalah sahabat Kristus, maka sudah seharusnya kita membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Bagikan penghiburan, perhatian, dan dukungan seperti Yesus melakukan itu kepada setiap kita. Selain dari itu, kita berusaha untuk dapat mengutamakan hubungan kita kepada Tuhan dibanding kesibukan kita. Dalam keseharian kita, mungkin kita terbiasa berdoa, membaca Alkitab, atau pergi ke gereja sebagai rutinitas. Namun sebagai sahabat Kristus, semua itu seharusnya dilakukan bukan karena kewajiban, tapi sebagai bentuk komunikasi dan hubungan yang penuh kasih bersama dengan Tuhan. Menjadi sahabat Kristus adalah kehormatan yang besar. Kita tidak hanya dipanggil untuk mendengar perintahnya, tetapi juga memahami hati dan kasihnya. Mari kita jalani hidup sebagai sahabat Yesus dengan ketaatan yang dilandasi kasih dan kerinduan untuk dapat membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sebut sebagai sahabat. Kami manusia yang penuh dengan dosa, kami manusia yang penuh dengan pelanggaran, tapi Yesus menyebut kami sebagai sahabat. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadi sahabat bagi setiap kami. Ketika kami terluka, ketika kami tersakiti, ketika kami mengalami penolakan, ketika kami mengalami kekecewaan, Tuhan ada bersama dengan kami. Untuk itu ajarlah kami Tuhan, untuk boleh juga menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar kami, yang membutuhkan pertolongan kami, yang membutuhkan doa-doa kami. Tolonglah kami Tuhan, kuatkan kami supaya kami dapat menjalani setiap perintah-perintah Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kehidupan kami akan diberkati hari ini, keluarga kami akan mengalami sukacita, akan mengalami damai sejahtera, dan kami mengalami berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.